محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Gerobokan, yaitu di makam Ki Ageng Selo. Nah, untuk apa keseruannya nanti kita lanjutin, ikutin terus perjalanan kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Kisah manusia yang mampu menaklukkan petir tercatat dalam legenda di Indonesia. Tokoh dalam kisah itu adalah Ki Ageng Selo, yang makamnya terletak di Desa Selo, Tawangharjo, Gerobokan, Jawa Tengah. Lokasi makamnya berjarak sekitar 10 km dari kota Purwodadi. Dikenal sebagai orang bijaksana dengan ilmu kanuragan yang tinggi, Ki Ageng Selo tak pernah tinggi hati. Beliau menjadi pendengar yang baik dan mau membantu kesulitan yang dihadapi para petani. Suatu hari, saat sedang menggarap lahan sawahnya, cuaca mendung dan turun hujan, lalu petir menyambar Ki Ageng Selo. Dengan ilmu kanuraganya, Ki Ageng Selo menangkap petir yang berwujud naga, kemudian diikat pada pohon gandrik di sekitar lahan sawahnya, dan kisah itu pun terus dikenang menjadi sebuah legenda kesaktian Ki Ageng Selo. Area Selasar juga menjadi wilayah yang jangan lupa untuk dilihat berziarah karena terdapat silsilah lengkap dari Ki Ageng Selo yang tersimpan dalam pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di tengah-tengahnya Padepokan atau tempat makam Ki Ageng Selo yang berada di Jawa Tengah. Nah, untuk itu kita sudah ditemani oleh juru kunci. Nah, untuk itu tidak lama-lama kita harus menanyakan sesuatu tentang Ki Ageng Selo. Assalamualaikum Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Abdurrahim. Bapak Abdurrahim. Juru kuncinya sini ya? Iya. Ini sedikit Bapak menceritakan tentang Ki Ageng Selo, ini sosoknya seperti apa ini Bapak? Ya. Monggo silakan. Oke, selamat pagi dan terima kasih untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang panjenengan kalian tadi berziarah mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkahnya dengan perantara beliau yaitu Ki Ageng Selo. Jadi kita kembali ke apa yang disebutkan yaitu Ki Ageng Selo. Pertama kita menarik kesimpulan sedikit yaitu keberadaan Ki Ageng Selo atau silsilahnya. Silsilahnya yaitu Ki Ageng Selo dari nenek atau perempuan itu dari generasi para wali, khususnya Wali 9. Terus Ki Ageng Selo sendiri dari pihak keturunan kakek atau lelaki yaitu dari Brawijaya Majapahit. Kedua-duanya itulah generasi para wali dengan para raja-raja Majapahit, munculnya Ki Ageng Selo, yang mana Ki Ageng Selo sendiri terus menurunkan raja-raja Mataram Islam, dan sampai saat ini yaitu pecahnya Mataram Islam keberadaan di Jogja maupun Surakarta. Jadi beliau Ki Ageng Selo ya dengan jerih payah doa-doanya munajat kepada Allah SWT, kepada minta semua generasi-generasi pendahulunya yaitu dikabulkan Tuhan, yaitu generasi anak cucunya seperti yang-yangnya dahulu kala. Amin Allahumma amin. Dengan keberadaan beliau dulu
memang rumahnya di sini, meninggalnya di sini, yaitu di Tanah Selo. Dengan adanya peristiwa yang beliau lalui, ya pertama Kyageng Selo itu memang senang mencari ilmu yang baik maupun yang buruk untuk membedakan buruk maupun kebaikan. Nah, disitulah Kyageng Selo sampai Tuhan memberikan dengan dalih, dengan cara salah satunya yaitu beliau bisa menangkap petir. Jadi dengan keberadaannya bisa menangkap petir, itulah baru Kyageng Selo itu terkenal namanya di keberadaan Majapahit waktu itu. Ya, kebetulan generasi Majapahit, jenjang Kyageng Selo itu keberadaan Sultan Bintoro Demak. Jadi masa-masa era Bintoro Demak. Terus Kyageng Selo sendiri ya dengan adanya Allah memberikan derajat lewat penangkap petir. Dulu kan di rumah sini, yaitu keberadaan beliau itu di sawah sedang menyangkul, di situ diganggu dengan makhluk yang mana itu petir dengan suara yang dahsyat, dengan ilmu itulah beliau minta izin kepada Allah, mudah-mudahan makhluk tersebut yang mengganggu saya mudah-mudahan bisa takluk. Akhirnya Allah SWT memberikan izin makhluk tersebut dengan jerih payah melawan Kyageng Selo, tapi bisa ditangkap Kyageng Selo. Lalu Kyageng Selo membawa pulang ke rumah sini, yaitu supaya makhluk tersebut biar nggak lepas, yaitu diikat di pohon gandri. Nah, dengan adanya di pohon gandri itulah terus datang juru atau guru yang utama, yaitu Sunan Kalijogo. Beliaulah maha guru Kyageng Selo, yaitu Sunan Kalijogo. Akhirnya permintaan Sunan Kalijogo supaya makhluk segera dibawa ke Demak, mudah-mudahan Kesultanan Bintoro luput dari prahara petir dan mudah-mudahan bisa gemah ripah Lojinawe. Nah, itu permintaan Sunan Kalijogo terhadap muridnya Kyageng Selo. Alhamdulillah Kyageng Selo merestuinya, mengiyakan kepada gurunya, terus makhluk tersebut dibawa ke Demak. Akhirnya di situ pas ngumpulnya para wali, yaitu kebetulan meninggalnya Pati Unus waktu itu tahun 1521 ya. 1521. Jadi pas meninggalnya Pati Unus itulah Kyageng Selo mengaturkan makhluk yang mana yang diminta Sunan Kalijogo. Akhirnya datang di Masjid Demak, pas mengumpulnya para wali, lah di situ Kyageng Selo melukis di pintu utama Masjid Demak. Dengan adanya apa yang saya pegang, apa yang saya lihat, ya sudah, akhirnya digambar. Di situ sebelum akhir menggambar datang makhluk yang dengan suara hebat juga. Ternyata makhluk tersebut seperti lawan jenis yang digambar Kyageng Selo. Kebetulan itu perempuan, lelaki yang datang itu perempuan atau betina. Nah, di situ terjadi suara yang dahsyat, dengan seketika itulah makhluk yang digambar Kyageng Selo itu hilang. Jadi gambaran-gambaran yang belum sempurna, hanya kepalanya dengan suara yang dahsyat tadi, makhluknya hilang. Alhamdulillah Sunan Kalijogo, ya inilah yang saya minta sebagai untuk tumbal, untuk firasat supaya Demak bisa gemah ripah Lojinawe dan luput dari peraharan Demak. Akhirnya terus Kyageng Selo minta pamit karena permintaan sudah selesai. Itu tadi perjalanan pulang. Dengan adanya peristiwa itulah maka keluarga Kyageng Selo yang ada di Selo diminta supaya kita banyak-banyak mencari ilmu, supaya kita hubungan dengan Tuhan dipelihara, hubungan jasmani yaitu kesehatan dijaga, karena kita munajat dengan Allah itu harus dengan badan yang sehat. Dengan itulah perawatan badan kepada sesama manusia, perawatan kita kepada sang Kholik maupun sesamanya, yaitu harus dijaga. Mudah-mudahan dengan doa-doa apa saja yang ilmu kita kumpulkan, insya Allah memberikan. Amin. Jadi event-event peristiwa petir itulah Tuhan mengangkat derajatnya Kyageng Selo dengan peristiwa bisa menangkap petir. Jadi apa yang dikehendaki Kyageng Selo waktu itu, berdoa mudah-mudahan anak keturunan saya itu bisa seperti kakek nenek dahulu.
Itulah sekelumit gambaran Kakung Selo yang bisa kita petik, yaitu perjalanan ilmu apa saja lah yang penting diambil untuk manfaat, yang tidak manfaat kita camkan, kita buang. Sekali lagi dengan harapan-harapan panjenengan rawuh dan mriki, salah satu mencari ilmu-ilmu para wali, para generasi-generasi Rasulullah, para wali maupun ke bawah kiai-kiai, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Mengkatan yang sakit kulaturakan. Ada lagi satu lagi yang silakan. Di dalam makam itu, makamnya hanya Kiai Ageng Selo atau ada keluarganya Bapak? Oh, jadi situs yang panjenengan rawuhi itu hanya Ki Ageng Selo beserta istrinya, istri pertama dan istri kedua. Jadi Ki Ageng Selo beserta istrinya itu masih keluarga juga. Masih keluarga. Ya, tunggal kakek nenek. Jadi terus kawin dan anak cucunya juga begitu. Ada perkawinan kumpul lagi, muncul keluarga. Jadi masih dekat kerabat. Jadi perkawinannya antara saudara dan saudara. Betul, iya. Terus kemudian kalau di sebelah kanan kirinya itu juga banyak makamnya, itu santrinya atau bagaimana itu? Yang di atas jadi halaman ya. Halamannya makam. Kiri kanan tadi itu pengikut dekat, terus yang di bawah itu para sentono dalam atau keluarga yang dari Mataram waktu itu. Nah, untuk karomanya sendiri selain penangkap petir nih Bapak Ki Ageng Selo itu memiliki jadi begini ya, beliau selama hidupnya untuk karomah katakan hanya menggali ilmu-ilmu terus disimpulkan. Petunjuk-petunjuk Ki Ageng Selo dulu orang Jawa atau untuk penyampaiannya dengan bahasa tembang, yaitu seperti mocopat ya, dandang gula, megatruh dan lain-lain. Nah, itu perilaku Nabi atau orang-orang tua dahulu yang baik-baik itulah beliau siratkan bentuk tembang. Jadi dengan tembang itulah cara Ki Ageng Selo mentuturkan, mengajarkan kepada generasi, kepada anak cucunya. Jadi salah satu cara untuk penyampaian ajakan Ki Ageng Selo itu namanya itu pepali Ki Ageng Selo. Jadi pepali itu kan ajaran-ajaran atau perilaku yang sudah terjadi, yang baik-baik maupun yang buruk, lah itu beliau simpulkan terus dihimpun Ki Ageng Selo, dikatakan pepali. Jadi kalau kita kok melihat pepali Ki Ageng Selo kok diutarakan di tembang, ya itulah salah satunya gitu. Baik. Mas, kalau boleh tanya nih Bapak udah jadi juru kuncinya tuh berapa lama di sini Bapak? Jadi semenjak bapak saya itu tidak ada, sudah meninggal itu 1992 itu. Jadi penerusnya langsung. Betul, karena ini kan ranah Keraton Surakarta, jadi kan kita ngikuti aturan dari sana. Matur nuwun, terima kasih Bapak waktunya, dan terima kasih buat pemirsa yang setia menemani kita di Ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Semoga kedepannya kita juga akan berkunjung lagi ke sini dengan jamaah-jamaah yang lebih banyak lagi, insya Allah. Amin. Dan Bapak Panitia dan Ustadz dan Bapak juga, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah dan kemudian umur yang panjang. Amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم